Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heriadi. Saya Fauzi Juliansa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang turbin dan mesin pendingin. Juga di sini yang akan membaca materi yaitu saudara Fauzi Juliansa. Ya. Pertama-tama saya akan membaca materi tentang turbin. Yang pertama itu definisi turbin. Turbin adalah mesin penggerak yang mengubah energi fluida kerja seperti gas, uap, atau cairan secara langsung menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin melalui sudut-sudut yang berputar, atau bisa disebut juga dengan rotor. Energi fluida yang masuk diubah dari energi potensial menjadi energi kinetik. Lalu energi kinetik diubah menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik, pompa, kompresor, atau mesin sejenis lainnya. Adapun cara kerja turbin di sini yaitu yang pertama, fluida kerja masuk ke turbin melalui saluran masuk dan diarahkan ke sudut-sudut turbin oleh nozzle atau saluran pengarah. Pada nozzle, energi potensial atau energi panas fluida diubah menjadi energi kinetik dengan peningkatan kecepatan fluida. Cara kerja yang kedua yaitu fluida berkecepatan tinggi mengenai sudut turbin yang terpasang pada rotor, menyebabkan sudut dan rotor berputar akibat perubahan momentum dan daya dorong fluida pada sudut. Yang ketiga yaitu putaran rotor menghasilkan energi mekanik yang dapat digunakan langsung atau diteruskan ke generator untuk mengubahnya menjadi energi listrik. Yang selanjutnya yaitu fluida keluar dengan energi yang lebih rendah karena sebagian energinya telah dipindahkan ke rotor. Adapun di sini jenis-jenis turbin. Yang pertama, turbin uap. Turbin uap merupakan mesin yang mengubah energi panas dan tekanan uap menjadi energi mekanik. Energi mekanik putaran melalui proses ekspansi dan akselerasi uap pada sudut-sudut turbin. Yang kedua itu turbin air. Turbin air ini yaitu mengubah energi potensial dan kinetik air menjadi energi mekanik putar untuk menghasilkan listrik atau menggerakkan mesin lainnya. Yang ketiga ada turbin angin. Mesin ini bisa mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik putar yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui generator. Terus yang terakhir yaitu turbin gas. Turbin gas dapat mengubah energi panas dan tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik putar. Proses kerjanya dimulai dengan udara yang dihisap dan dimanfaatkan oleh kompresor hingga tekanannya naik. Adapun di sini aplikasi turbin. Ada beberapa aplikasi turbin di sini, ada 3. Yang pertama itu pembangkit listrik. Bisa berupa turbin uap, turbin gas, dan turbin air. Ini banyak digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga uap, tenaga gas, dan tenaga air. Turbin angin juga menjadi sumber energi terbarukan yang semakin populer untuk pembangkit listrik skala kecil hingga besar. Dan yang kedua di sini
energi terbarukan dan ramah lingkungan. Turbin angin digunakan untuk mengubah energi angin menjadi listrik tanpa emisi karbon, cocok untuk wilayah dengan potensi angin rendah hingga sedang. Yang terakhir yaitu industri dan mesin. Turbin gas banyak dipakai dalam industri sebagai penggerak mesin dan kompresor, serta sebagai mesin utama pada pesawat terbang karena kemampuannya menghasilkan daya besar dengan ukuran kompak dan startup cepat. Lanjutnya itu materi kedua tentang kondisi udara atau bisa disebut mesin pendingin. Mesin pendingin adalah alat atau sistem yang berfungsi menurunkan suhu suatu ruangan atau benda dengan cara memindahkan panas dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu lebih tinggi menggunakan usaha atau energi tambahan. Cara kerja mesin pendingin di sini didasarkan pada siklus refrigerasi yang melibatkan beberapa komponen utama seperti kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Prosesnya dimulai ketika refrigeran dalam bentuk gas bertekanan rendah dan suhu rendah masuk ke kompresor. Kompresor memanfaatkan gas ini sehingga tekanannya naik dan suhunya menjadi tinggi. Gas bertekanan dan suhu tinggi tersebut kemudian mengalir ke kondensor, di mana refrigeran melepaskan panas ke lingkungan sekitar dan berubah menjadi cairan bertekanan tinggi. Selanjutnya, cairan refrigeran melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanan dan suhu cairan tersebut secara drastis. Cairan bertekanan rendah dan suhu rendah ini masuk ke evaporator, di mana refrigeran menguap dengan menyerap panas dari udara atau benda di sekitarnya. Proses penguapan ini menyebabkan suhu di sekitar evaporator turun sehingga ruangan atau benda menjadi dingin. Adapun komponen utama dari mesin pendingin di sini ada 5. Yang pertama kompresor, yang kedua kondensor, yang ketiga katup, yang keempat evaporator, yang kelima filter dan akumulator. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mesin pendingin. Jenis mesin pendingin sangat beragam, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di rumah tangga, industri maupun komersial. Misalnya di sini ada kulkas, freezer, air conditioner, atau ini AC ya. Selain itu ada juga dalam konteks kendaraan terdapat sistem pendingin mesin yang menggunakan air atau oli untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap optimal. Ya mungkin hanya itu dari saya, selebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke teman saya Heriadi. Itulah mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.